Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, mahasiswi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menjawab soal UTS, yaitu mata kuliah linguistik bandingan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa perbedaan linguistik bandingan dan linguistik historis. Jadi, linguistik bandingan yaitu fokus pada perbandingan antara bahasa untuk mengungkapkan hubungan kekerabatan dan rekonstruksi bahasa induk. Sedangkan linguistik historis mempelajari bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Dalam penerapannya, linguistik bandingan ini meliputi pengelompokan bahasa dalam rumpun-rumpun bahasa atau klasifikasi genetis dan rekonstruksi bahasa induk. Sedangkan linguistik historis digunakan untuk memahami perubahan bahasanya, yaitu termasuk perubahan fonetik, morfem, sintaksis, dan makna. Untuk linguistik bandingan, di mana linguistik bandingan ini mengelompokkan bahasa berdasarkan kesamaan dan kekerabatannya. Misalnya bahasa Indo-Eropa yang mencakup bahasa seperti bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan Inggris. Sedangkan kalau linguistik historis mempelajari asal-usul kata dan perubahan maknanya dalam sejarah bahasa. Misalnya perubahan makna tersebut seperti kata awful dari menakutkan menjadi sangat. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu mengenai metode komparatif yang digunakan dalam merekonstruksi bahasa proto. Dan ada contoh-contohnya ya. Yang pertama yaitu saya bahas tentang metode komparatif dulu ya. Jadi metode komparatif itu digunakan dalam rekonstruksi bahasa proto dengan membandingkan fitur bahasa yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon dari beberapa bahasa sekerabat untuk mengidentifikasikan fitur-fitur yang diwariskan dari bahasa leluhur dengan melihat persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa yang terkait. Adapun langkah-langkah penggunaan metode komparatif untuk merekonstruksi bahasa proto. Yang pertama, langkah-langkahnya ada identifikasi bahasa-bahasa proto. Yang kedua, perbandingan fitur bahasa. Yang ketiga, identifikasi korespondensinya. Kemudian yang keempat, rekonstruksi bahasa proto. Dan yang terakhir adalah verifikasi dan penyesuaian. Contoh metode komparatif ini yaitu dalam rekonstruksi proto-proto Eropa. Bahasa-bahasa seperti Yunani, Latin, Sanskerta, dan bahasa-bahasa lainnya dibandingkan untuk menemukan bentuk proto yang mendasari mereka. Di sini ada perbandingan katanya seperti kata father dari bahasa Inggris, terus ada kata Peter dari Latin dan Peter dari Sanskerta. Hal ini adalah membantu merekonstruksi bentuk P. Dan Peter yang berarti ayah yang dimaksudkan contoh tersebut. Dan soal yang saya pilih di nomor 3, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemilihan data dalam studi linguistik bandingan. Apa resiko jika data yang digunakan tidak representatif ya. Jadi untuk jawabannya yaitu pemilihan data yang tepat sangat penting dalam linguistik bandingan, karena data inilah yang menjadi dasar bagi analisis dan pembandingan bahasa. Data yang baik akan membantu linguis
untuk memahami persamaan dan perbedaan antara bahasa, serta untuk merekonstruksi bahasa protoluhur dan mengungkap hubungan genetik antara bahasa-bahasa. Jika data yang digunakan dalam linguistik tidak representatif, risiko utamanya adalah kesimpulan yang salah dan tidak valid tentang yang diteliti. Jadi tidak valid hubungan antara bahasa-bahasanya. Nah, hal ini dapat mengarahkan pada interpretasi yang keliru tentang evolusi bahasa, struktur bahasa, dan bahkan asal-usul bahasa itu tersendiri. Kemudian soal berikutnya yang keempat adalah bagaimana linguistik bandingan berkontribusi terhadap pemetaan sejarah migrasi manusia. Jadi linguistik bandingan ini untuk membantu memetakan sejarah migrasi manusia dengan membandingkan bahasa-bahasa yang merekonstruksi, yaitu bahasa proto atau bahasa leluhur. Untuk melacak pola migrasi dan penyebaran bahasanya, seringkali mencerminkan migrasi manusia. Contoh rumpun bahasa Austronesia yang menunjukkan pola penyebaran yang luas dan jadi rumpun bahasa ini menunjukkan pola penyebaran yang luas dari Taiwan ke berbagai wilayah di Pasifik dan Asia Tenggara. Dan soal terakhir yang saya pilih yaitu tentang perbedaan analisis antara dua bahasa yang tidak berkerabat. Jawabannya yaitu dengan membandingkan struktur dan fungsi bahasa-bahasa yang berbeda, linguis dapat mengidentifikasikan fitur bahasa yang umum di berbagai bahasa atau universalitas dan fitur yang unik bagi setiap bahasa. Untuk tipologi bahasanya, tipologi bahasa ini sangatlah penting karena tipologi bahasa adalah cabang linguis yang mempelajari dan mengklasifikasikan bahasa berdasarkan fitur strukturalnya. Hal ini memungkinkan linguis untuk memahami variasi dan keragaman bahasa di seluruh dunia. Untuk contoh tipologinya, bahasa yang tergolong tipologi yaitu bahasa yang urutan kerjanya subjek, verb, dan objek setelah itu. Seperti bahasa Inggris ya. Terus dapat dibandingkan dengan bahasa dengan urutan kata bahasa yaitu subjek, objek, verb, yaitu seperti bahasa Jepang. Dan ada verb, subjek, objek seperti bahasa Wales. Nah, kemudian wawasan dari tipologi ini yaitu dengan membandingkan berbagai jenis bahasa, linguis dapat memahami bagaimana bahasa-bahasa tersebut mengorganisir informasi. Terus bagaimana mereka mengekspresikan konsep-konsep seperti waktu dan ruang, bagaimana mengintegrasikan fitur-fitur seperti kata kerja, kata benda, dan sifat. Kemudian mengenai universalitas bahasa. Pentingnya universalitas ini yaitu konsep yang mengacu pada fitur atau prinsip-prinsip yang dianggap umum atau universal di berbagai bahasa terlepas dari asal-usul atau strukturnya. Contohnya untuk universalitas itu perbedaan gender. Misalnya ada laki-laki, ada perempuan seperti itu di beberapa bahasa. Nah, dan yang terakhir mengenai wawasan dari universalitas, yaitu membandingkan bahasa-bahasa yang berbeda. Linguis dapat mencoba mengidentifikasikan pola-pola konsisten di berbagai bahasa yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pikiran manusia mengorganisir dan mengekspresikan konsep-konsep. Hal ini dapat membantu berbagai bahasa-bahasa tersebut berevolusi dan beradaptasi.
transportasi. Nah, demikian jawaban UTS yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang lancar, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.